Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adik mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita akan melakukan perkuliahan secara virtual. Ya, saya akan memberikan video tentang materi kita hari ini. Kita akan membahas tentang hidrometri. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang infiltrasi, hari ini kita akan mengupas tentang hidrometri. Mungkin dari istilahnya, adik-adik sekalian sudah bisa menebak dan dari gambar ya di depan sini, adik-adik sudah bisa menebak apa yang sebenarnya kita mau bahas pada hari ini. Ya. Sebagaimana pernah di beberapa pertemuan awal, saya menyampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa di dalam keperluan perencanaan bangunan ya, struktur di sungai ya, ataupun beberapa keperluan yang lain misalnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air, perencanaan pemanfaatan air. Besaran yang ingin kita dapatkan ya atau yang perlu kita dapatkan adalah debit atau key. Nah, penentuan debit sendiri itu ada dua macam ya. Penentuan debit sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah melakukan pengukuran aliran secara langsung, melakukan pengukuran aliran atau dengan cara analisis. Nah, untuk cara analisis kita akan bahas nanti pada beberapa pertemuan berikutnya. Hari ini yang kita mau bahas adalah berkaitan dengan pengukuran aliran atau yang kita sebut dengan hidrometri. Pengukuran aliran itu dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nanti kita akan bahas bagaimana cara melakukan pengukuran secara langsung maupun pengukuran tidak langsung. Hidrometri adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran air. Di pengukuran besaran-besaran hidrologi ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pengukuran terus-menerus pada tempat tertentu yang menghasilkan data runtun waktu atau time series, atau pengukuran sampel terdistribusi pada waktu spesifik yang menghasilkan data runtun ruang. Artinya, ini antara mengukur time series atau spatial series gitu ya. Maksudnya itu yang pertama itu adalah mengukur pada satu tempat secara terus-menerus ya, time series. Misal kita menempatkan suatu alat di sungai ya, kemudian melakukan penceratan secara terus-menerus ya. Sementara yang kedua adalah melakukan sampel terdistribusi ya di beberapa tempat. Jadi dia waktunya hanya dilihat secara berkala, waktunya spesifik saja gitu. Sebenarnya ukur hidrometri ini ya sudah dilakukan sejak zaman kuno ya. Jadi pengukuran hidrometri sudah pernah dilakukan sejak zaman kuno. Misalnya di Sungai Nil itu bahkan sudah pernah dilakukan pengukuran 3000 tahun sebelum Masehi. Ini tentu saja sebagaimana pernah saya ceritakan yang berkaitan dengan juga pengukuran hujan ya. Keperluannya adalah untuk irigasi dan pengendalian banjir. Jadi di sungai-sungai besar seperti Sungai Nil juga tidak menutup kemungkinan terjadi banjir dan untuk keperluan irigasi waktu itu. Di Yunani juga sama, sudah pernah dilakukan sejak abad ketiga sebelum Masehi, dan di Heron, Alexandria, Mesir ya, itu pada abad ke-1 Masehi sudah pernah dilakukan. Cina sudah pernah melakukan 251
200 tahun 251 sebelum Masehi. Kemudian di abad pertengahan ya dilakukan ya oleh peradaban Arab Muslim, kemudian di Prancis ya dan seterusnya. Jadi ini nanti silakan dibaca. Jadi di zaman modern ya itu sudah mulai ada pengukuran dengan menggunakan calibration curve ya. Jadi calibration curve itu kurva kalibrasi. Kemudian ada sudah mulai melakukan di tahun 1831 sudah menggunakan continuous water level recorder. Jadi tahun 1800-an itu sudah menggunakan uh, water level recorder. Bahkan sudah ada sistem pemantauan untuk memprediksi banjir pada tahun 1854. Jadi kita itu kalau sampai sekarang kita belum ada, itu kita tuh udah jauh banget ketinggalannya. Ini adalah skema lingkup hidrometri. Jadi kalau kita, di skema ini sudah menjelaskan hampir semua aspek dari pekerjaan-pekerjaan hidrometri. Ya, jadi yang pertama adalah kita akan mulai dari sini ya. Jadi dari pos duga muka air. Jadi pos duga muka air itu adalah atau alat pengukur, alat perekam ya data aliran secara otomatis biasanya ditempatkan di situ. Ya, jadi atau automatic water level recorder. Itu juga sering disebut dengan AWLR. Automatic water level recorder itu berfungsi untuk merekam ya, memantau tinggi muka air di satu penampang sungai. Jadi di penampang ini direkam secara terus-menerus tinggi muka airnya sehingga didapatlah nanti hidrograf tinggi muka air. Nah, ini kemudian terkumpul banyak ya sehingga menjadi data muka air yang pada satu ketika nanti itu bisa kita gunakan bersamaan dengan rating curve. Rating curve itu adalah hubungan antara tinggi muka air dan debit. Tinggi muka air dan debit. Sehingga berdasarkan rating curve ini akan didapatkan satu persamaan di mana kalau kita ketahui tinggi muka airnya, karena tadi kita punya banyak data tadi ya. Kalau kita ketahui muka airnya, maka kita dapat memperkirakan berapa debitnya. Nah, hubungan antara tinggi muka air dan debit itu disupport dari pengukuran debit. Ya, pengukuran debit. Tapi sebenarnya ini yang diukur bukan debitnya ya, tapi prinsipnya adalah pengukuran debit. Tapi yang diukur adalah sebenarnya kecepatan di penampang ini. Nah, pengukuran kecepatan di penampang, kemudian dengan dapat luas penampang, ya kecepatan V, luas penampang A, maka Q itu adalah A dikali V, didapatlah debit. Nah, ketika kita tahu muka air, ya waktu saat kita melakukan pengukuran debit, ketika kita tahu muka airnya, maka ini kita bisa plot di kurva. Jika kita melakukan banyak pengukuran di sini, maka kita bisa dapatkan banyak plot muka air ya, dan hubungan plot muka air dan debit. Sehingga kita dapatkan rating curve. Selain pengukuran debit, kita juga melakukan pengukuran atau pengambilan sampel sedimen. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan nanti konsentrasi sedimen ya. Kita analisis di laboratorium ya, para konsentrasi sedimennya, kemudian kita dapat nanti ya tadi dengan melakukan pengukuran debit dan pengukuran sedimen kita dapatkan hubungan antara Q dan QS. Q itu dari debit, QS itu adalah debit dengan konsentrasi sedimen. Nah, dari sini tadi kita kembali ke rating curve. Dari rating curve kita dapatkan
discharge hidrograph atau hidrograph debit. Kalau di sini adalah hidrograph muka air, di sini sudah menghasilkan hidrograph debit. Nah, kalau kita dapat hidrograph debit dengan memanfaatkan grafik yang ini, kita bisa mendapatkan hidrograph sedimen. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah kalau hidrograph sedimen untuk analisis penggerusan, pengendapan, sedimentasi di waduk, ya, sedimentasi di sungai dan sebagainya. Ini juga harus disupport dengan variabel hidrologi lain dan parameter das. Nah, kemudian kalau hidrograph debit kita gunanya untuk analisis banjir rancangan, debit andalan, ya, kekeringan dan lain-lain. Ini juga bisa menghasilkan variabel hidrologi yang lain disupport juga dengan data variabel hidrologi yang lain dan data klimatologi untuk keperluan analisis ini. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang lain. Sekarang kita akan masuk pembahasan tentang stasiun hidrometri. Stasiun hidrometri ini merupakan tempat di sungai yang dijadikan tempat pengukuran debit sungai. Dalam satu sistem das, stasiun hidrometri dijadikan titik kontrol yang membatasi sistem das. Tetapi ini tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Umumnya dapat dilakukan seperti itu. Beberapa syarat yang perlu diperhatikan di dalam memilih lokasi stasiun hidrometri antara lain, yang pertama harus dapat dicapai dengan mudah setiap saat dan segala macam kondisi. Ya kalau sulit ya kita nanti mau memasang alatnya sulit, mau maintain ya, alatnya juga susah gitu ya. Untuk perawatannya susah ya. Jadi sehingga nomor satu itu mutlak kita harus mencari tempat yang mudah dicapai ya. Yang kedua, di bagian sungai yang lurus dan aliran yang sejajar. Disarankan bagian yang lurus ini minimal 3 kali dari lebar sungai. Jadi kalau lebar sungainya 10 meter, berarti panjang bagian yang lurus itu harus minimal 30 meter. Jadi bukan pada bagian yang berbelok. Karena pada bagian yang berbelok, sebagian kelokan di sungai itu ada perubahan fase aliran. Kecepatannya juga berubah ya. Antara kecepatan yang di tikungan di dalam maupun di luar itu akan berbeda. Sehingga memang kita tidak disarankan untuk memasang alat pada tikungan sungai. Yang ketiga, di bagian sungai dengan penampang stabil dan peka. Penampang stabil dan peka itu maksudnya adalah ketika ketika terjadi perubahan muka air, itu akan terjadi perubahan yang jika terjadi perubahan debit, itu akan terjadi perubahan muka air yang signifikan. Jadi maksud debitnya berubah sedikit, muka airnya berubah. Misalnya debitnya naik dikit, muka airnya berubah cukup signifikan, naik gitu ya. Kalau debitnya turun, muka airnya akan turun secara signifikan. Ini maksudnya adalah untuk melihat sensitivitas perubahan itu. Jadi kalau misalnya dia tidak terlalu berubah, misalnya pada sungai yang memiliki lebarnya terlalu lebar dibandingkan dengan kedalaman, maka perubahan debit itu akan sedikit sekali gitu mempengaruhi perubahan dari tinggi muka air, sehingga pencaratan kita seperti nggak kelihatan gitu ya, nggak terlalu signifikan perubahan tinggi muka airnya kan, jadi tercatatnya nggak terlalu signifikan perubahan angkanya. Kemudian yang keempat adalah tidak terjadi aliran di bantaran sungai pada saat debit besar. Maksudnya sungai itu ada bagian bantaran. Bantaran itu bagian sungai itu pada kondisi air normal, kan dia mengalir pada bagian utama. Tapi di samping-samping tebing sungai biasanya ada bagian yang lebih datar, begitu. Itu sebenarnya ada bagian lebih datar, lebih landai maksudnya. Itu biasanya bantaran sungai. Nah, harapannya pada bagian yang kita melakukan pengukuran itu tidak terjadi aliran di bantaran sungai pada saat debit besar. Karena kalau terjadi debit aliran pada bantaran sungai, maka nanti akan berubah dia. Jadi ketika tadi itu perubahan Q-nya tidak stabil lagi, perubahan Q-nya tidak membuat
perubahan tinggi muka air yang stabil karena dia akan melebar gitu ya. Melebar sehingga kenaikan muka airnya nggak jadi signifikan. Yang kelima, tidak diganggu oleh pertumbuhan tanaman air gitu ya. Ini untuk mengamankan alat kita supaya dia tidak terganggu pada bagian alat sensor pencaratannya. Yang keenam, tidak terganggu oleh pembendungan sebelah hilir. Jadi jangan masangnya dekat bangunan bendung ya, sebelum bendung gitu. Karena ini akan mempengaruhi tadi. Karena aliran di dekat semakin mendekati bendung, kecepatan aliran akan semakin menurun. Dan tinggi muka airnya itu tidak normal lagi karena ada penghambatan oleh bangunan tadi ya, pembendungan oleh bangunan tadi. Sehingga dia akan beda tingginya, tidak normal lagi gitu. Pengukuran debit aliran, baik di saluran maupun di sungai, sebenarnya tidak dapat dilakukan secara langsung. Jadi sebagaimana saya jelaskan ke adik sekalian tadi, sebenarnya yang kita ukur itu bukan debit, tetapi kecepatan aliran atau V ya, dan tinggi muka air H. Nah, debit itu kan rumusannya adalah Q sama dengan A dikali V. A itu adalah luas penampang basah aliran, sementara V itu adalah kecepatan arus. Jadi, jika kita bisa mengukur luas penampang, tadi luas penampang basah, dan kecepatan aliran, maka debit dapat kita ketahui. Jadi yang diukur sebenarnya adalah kecepatan aliran dan luas penampang. Untuk menghitung luas tampang basah, itu diperlukan data lebar dan kedalaman. Dalam praktek, karena bentuk tampang aliran pada alur alam tidak teratur, maka diukur pada beberapa bias. Jadi sungai itu, kalau saluran alam, kalau saluran apa, saluran drainase misalnya, itu kan bentuknya atau saluran buatan ya, itu bentuknya kan sudah prismatis. Ya, itu lebih mudah diukur. Tetapi kalau saluran alami, karena bentuknya tidak teratur, maka harus dibagi beberapa bias, bagi beberapa bagian penampang sungai, sehingga nanti kita bisa mendekati bentuk yang aslinya. Nah, masing-masing bias, jadi kalau kita bagi masing-masing bias, itu diukur kecepatan deratanya. Jadi ada AI, ya, luas masing-masing bias dan kecepatan di masing-masing bias ya, kecepatan rata-rata masing-masing bias atau VI. Sehingga debit aliran di masing-masing bias di bias itu adalah QI sama dengan AI dikali VI. Nah, debit total pada lokasi alur yang diukur itu merupakan penjumlahan dari semua debit di masing-masing bias. Nanti saya akan jelaskan ya pada slide. Sekarang kita akan melihat ini alat pengukur tinggi muka air. Alat pengukur tinggi muka air yang pertama adalah papan duga atau staff gauge. Ini terdiri dari kayu atau plat logam yang berskala, biasanya setiap 1 meter. Papan duga ini dipasang pada dasar yang kokoh dengan skala 0 di bawah muka air ya. Di bawah muka air terendah dan skala teratas di atas muka air tertinggi. Jadi dia bisa mengukur semua tinggi muka air. Nah, hanya saja ini kan dilakukan secara manual pengamatannya ini. Yang sulitnya ini kalau kita butuh tenaga manusia. Yang umumnya ini menjadi sumber kesalahan ya. Jadi sumber kesalahan itu karena macam-macam situasi. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi yang uh, menggunakan operator manusia gitu, maksudnya untuk melakukan pengamatan. Karena tadi banyak hal ya, banyak kesulitan ya dengan menggunakan operator manusia. Dari segi nanti kendala-kendala yang berkaitan dengan apa ya, kemampuannya secara fisik, kemudian waktunya ya, sehingga ataupun situasi yang di lapangan, misalnya
kondisi hujan deras atau sebagainya sehingga pengamat tidak bisa berangkat ya. Sehingga memang papan duga ini digunakan hanya untuk pendamping saja, ya, bukan digunakan untuk melakukan pengukuran utama. Kemudian yang berikutnya adalah AWLR ya. Jadi AWLR atau Automatic Water Level Recorder. Jadi ini sistemnya alat dipasang di dekat sungai ya dengan beberapa sistem ya. Ada macam-macam sistem. Sungai seperti ini ya, bisa seperti ini. Kemudian nanti dia akan berfluktuasi berdasarkan tinggi muka air. Umumnya kalau AWLR yang konvensional itu masih menggunakan konsep pelampung. Nah, misalnya seperti ini, di dalamnya itu pakai pelampung. Jadi kalau muka air naik, dia akan naik sehingga ini akan mencatat, jarum di sini akan mencatat. Kalau muka air turun, dia akan ikut turun. Dia akan catat kayak kemarin masih pakai kertas. Nah, ini contohnya. Ini ada pelampung di sini yang dipasang atau seperti ini. Ya, nanti dia bisa mencatatkan turun naiknya muka air. Pakai kertas, ini masih pakai kertas ya, konsepnya seperti yang sama seperti AWLR yang konvensional, masih menggunakan kertas harus diganti ya. Tentu saja masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dengan menggunakan sistem ini. Tapi ini masih banyak terdapat di Indonesia. Artinya bukan untuk pemasangan yang baru, tetapi masih banyak aset-aset yang sudah dipasang sejak lama. Yang lebih modern adalah misalnya menggunakan submersible water level recorder. Jadi prinsipnya ini dicelupkan di dalam air, mengukur tekanan hidrostatik. Ya, mengukur tekanan hidrostatik. Jadi kalau misalnya muka airnya semakin tinggi, tekanannya semakin tinggi kan. Jadi muka air rendah, tekanan semakin rendah. Itu dia konversi menjadi tinggi muka air. Akurasinya baik dari ultrasonik, ya cocok mengukur aliran tanpa konsentrasi padatan atau debris. Maksudnya pada sungai yang tidak terlalu banyak gangguan. Tapi kalau seperti sungai-sungai di Bangka ataupun di Belitung, sepertinya ini kurang sesuai karena terutama pada sungai-sungai yang dengan konsentrasi sedimen yang cukup tinggi. Kemudian yang lain adalah radar water level sensor ya atau ultrasonic. Jadi ini prinsipnya adalah mengirimkan gelombang radio ke permukaan air. Jadi gelombang radio ini dia nanti dapat pantulan lagi. Nah, pantulan itu yang kemudian dikonversikan ya, diproses ya, sinyalnya diproses, kemudian dikonversikan menjadi tinggi muka air. Ini lebih handal ya, cocok untuk aliran debris, biaya konstruksinya lebih mahal tetapi lebih handal gitu. Yang lebih mahal karena pakai sistem radar. Cara pengukuran muka air yang lain adalah tinggi muka air yang lain saat ini adalah menggunakan sensor satelit ya untuk misalnya estimasi muka air. Ya. Jadi sistem ini sudah diterapkan sejak tahun 1980-an. Awalnya hanya untuk pengukuran permukaan waduk ya, kan artinya untuk permukaan tumbuh air yang luas, namun berkembang untuk pengukuran muka air di sungai. Ada macam-macam ya yang bisa digunakan antara lain Geosat ya, HERS, kemudian Topex ya, Geosat dan sebagainya. Ada macam-macam, nanti silakan di-explore saja ya. Baik, kita masuk pada teknik pengukuran debit. Nah, teknik pengukuran debit yang paling sederhana itu dapat kita lakukan dengan jadi dengan melakukan pengukuran kecepatan arus dengan pelampung. Jadi pengukuran kecepatan aliran dengan menggunakan pelampung itu dapat dilakukan apabila dikehendaki besaran kecepatan aliran dengan tingkat ketelitian yang rendah.
Jadi pengukuran dengan pelampung ini yang paling sederhana, tapi tingkat akurasinya yang paling rendah. Karena perkiraannya cukup kasar. Cara pengukurannya adalah dengan prinsip mencari besarnya waktu yang diperlukan untuk bergeraknya pelampung pada sepanjang jarak tertentu. Jadi kecepatan arus sendiri dapat dihitung dengan L per T ya, dalam satuan meter per detik. Pelampungnya itu dapat berupa sembarang benda yang dapat terapung. Tapi jangan terlalu ringan ya, jangan juga terlalu berat. Kalau terlalu ringan nanti dia karena angin malah ikut kecepatannya meningkat, padahal itu karena angin bukan karena airnya. Atau kalau terlalu berat susah digerakkan gitu ya, sehingga kecepatannya juga akan lambat. Seperti ini. Jadi kita memasang satu tanda di sungai ya untuk memulai dan mengakhiri tempat pengukuran kita atau segmen pengukuran kita ya. Jadi tetapkan dua titik ya untuk memulai dan mengakhiri dengan jarak tertentu, sebisa mungkin jaraknya yang mudah untuk kita hitung. Kemudian nanti pelampungnya dilempar sebelum garis kita mulai ini. Jadi kemudian kita siapkan stopwatch ya. Ini kita butuh sekitar 2 sampai 3 orang untuk melakukan pengukuran ini. Yang pertama adalah satu orang yang melemparkan pelampung, satu orang yang mencatatkan biasanya di sini, kemudian satu orang lagi mulai mencatatkan di sini. Jadi kita lempar pelampungnya, ketika dia sampai pada garis ini, di stopwatchnya dinyalakan, kemudian ketika berakhir sampai ke garis akhir itu di stop ya, atau dimatikan stopwatchnya, kemudian dicatat waktunya. Nah, tadi kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu di L per T ya. Nah, perlu kita perhatikan bahwa untuk cara ini tuh hanya mendapatkan kecepatan permukaan aliran ya, kecepatan arus di permukaan. Sementara profil kecepatan aliran itu secara vertikal itu semakin ke bawah, kecepatan aliran itu semakin kecil. Jadi semakin ke bawah semakin kecil karena dia semakin berat karena adanya gaya gesek permukaan. Ya, jadi ada gesekan antara air dan dasar saluran. Begitu juga dengan bagian samping, gitu ya. Jadi bagian atas permukaan itu adalah bagian yang kecepatannya paling besar. Sehingga kalau kita mengukur menggunakan pelampung, tetapi kita anggap kalau kita asumsikan sebagai kecepatan seluruh bagian dari sungai, itu keliru. Nah, untuk mendapatkan kecepatan rata pada penampang sungai harus dikoreksi dengan koefisien antara 0,85 sampai 0,95. Kita masuk pada pengukuran aliran dengan alat ukur arus. Jadi alat ukur arus ini disebut juga dengan current meter ya, current meter. Untuk dapat mengukur arus ini sebaiknya dilengkapi ya, selain current meter sendiri untuk pengukuran arus, kita juga ya nanti mengintegrasikan hasil pengukuran dengan alat duga kedalaman dan alat pengukur lebar. Ini untuk mengukur penampang ya. Dua alat yang saya sebutkan terakhir adalah untuk mengukur.
Jadi ini adalah contoh current meter. Nah, ini prinsip dari current meter bentuknya macam-macam ya, ada macam-macam. Sekarang sudah berkembang sangat banyak sekali. Jadi ada tongkat, ada kabel kontaknya, yang ini adalah propeller atau baling-baling. Ini adalah body current meternya, dan ini adalah ekor dari current meternya. Prinsipnya yang bekerja itu adalah baling-baling ini. Jadi ketika dia terkena air, dia akan berputar. Jadi semakin cepat arus ya yang melewati ini bagian propeller ini, maka perputaran propeller akan semakin cepat. Nah, pemutaran itu yang dikonversikan jadi kecepatan arus. Ada beberapa cara pengukuran kecepatan aliran dalam satu penampang basah ya, antara lain pertama, cara garis lengkung kecepatan ke arah vertikal. Yang kedua, pengukuran 2 titik kedalaman. Yang ketiga, pengukuran pada titik 0,6 kedalaman. Yang keempat, pengukuran pada titik 0,2 kedalaman. Yang kelima, pengukuran pada pada 3 titik kedalaman. Yang keenam, pengukuran di bawah permukaan. Jadi ini berkaitan dengan pemilihan kedalaman pengukuran ya. Untuk pelaksanaan pengukuran aliran atau arus di sungai itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pengukuran dengan cara merawas, pengukuran dengan perahu, pengukuran dengan kabel gantung melintang, dan pengukuran dari jembatan. Nah, jadi yang merawas itu dengan cara merawas itu artinya dia langsung masuk ke sungai seperti ini ya. Jadi berada di sungai langsung mengukurnya. Nah, dengan cara merawas ini perlu diperhatikan posisi pengukur itu harus berada di sebelah hilir dari alat pengukuran, bukan di sebelah hulunya. Jadi di apa aliran arus itu harus terkena alat ukur arus dulu atau current meter, baru orang gitu ya. Kemudian yang berikutnya menggunakan perahu. Yang menggunakan perahu ini juga cukup sulit ya. Misalnya pada sungai yang berarus deras, ya, tapi tidak ada jembatannya, kan sulit. Sehingga menggunakan perahu. Tapi juga dengan bantuan tali ya, supaya perahunya tidak bergerak. Dengan menggunakan kereta gantung misalnya. Kalau ini sulit lagi ya, lebih mahal lagi nanti kalau seandainya di sana nggak ada. Itu sulit, kita harus buat lagi kan. Jadi ini sekarang jarang dilakukan. Kemudian di atas jembatan, ya, di atas jembatan ini, misalnya untuk sungai-sungai yang besar, ada jembatannya kita bisa gunakan ini dengan menggunakan kabel. Yang berikutnya adalah dengan cara pelampung tadi ya, tinggal dilempar ya, lempar, dicatat kecepatannya. Ini beberapa cara dengan cara merawas tadi. Dengan cara kereta gantung ya, tapi nanti alatnya menggunakan kabel seperti ini. Ini dengan perahu ya, dengan perahu perahunya harus dipertahankan posisinya ya supaya tidak bergerak. Ini contoh pengukuran dengan pengukuran dengan probe ya, flow probe. Jadi current meter kecil sekali untuk kecepatan yang kecil ya, dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan pengukuran. Jadi kalau kita mengukur di sungai, di mana titik
ya kedalaman yang tepat kita mengukur. Tadi profil aliran itu kan seperti profil kecepatan aliran secara vertikal itu seperti ini. Semakin ke bawah dia semakin kecil, semakin ke atas semakin besar. Karena di atas itu dia permukaan bebas, dia hampir tidak ada hambatan sehingga kecepatan aliran di atasnya cukup besar. Sementara di bawah ada gesekan, gaya gesek antara partikel air dan permukaan atau dasar dari sungai. Sehingga ini akan memperlambat kecepatan aliran, memperkecil kecepatan aliran. Nah, sehingga profil muka air itu seperti ini. Jadi kalau kita ngukur itu di sini dengan di bagian bawah sini, itu tentu saja tidak dapat mewakili kecepatan aliran rata-rata di sungai itu. Untuk itu, kita harus menentukan titik-titik tertentu di secara vertikal di sungai untuk mendapatkan kecepatan rata-rata. Misal dengan menggunakan satu titik. Kalau kita menggunakan satu titik, maka kita menggunakan kedalaman 0,6 dari tinggi muka air. Dari tinggi muka air ya. Jadi kalau saat itu kita ukur dulu tinggi muka air di sungai saat kita melakukan pengukuran itu adalah misalnya 1 meter, maka kita mengambil 0,6 dari tinggi muka air atau 0,4 dari dasar. Jadi 0,4, jadi 40 cm dari dasar gitu ya alat kita. Jadi propellernya itu berada di 40 cm. Itu kalau contohnya kalau tinggi muka airnya 1 meter. Kalau kita menggunakan 2 titik, ini lebih baik lagi. Jadi di satu penampang itu satu pias itu kita mengukurnya 2 titik. Itu kita mengambilnya di 0,2 dan 0,8 H. Jadi 0,2 dan 0,8 H. Untuk kecepatan rata-ratanya adalah kecepatan di 0,2 ditambah kecepatan di 0,8 dibagi 2. Lagi kita menggunakan metode 3 titik. Nah, 3 titik berarti kita menggunakan 0,2, 0,6 dan 0,8. Tapi ini memang sulit kalau saatnya pias kita banyak, kita harus satu penampang kita mengukurnya 3 titik gitu ya. Nah, cukup rumit. Waktunya juga ya jadi habis cukup banyak waktu yang habis. Sementara biasanya kadang-kadang pekerjaan pengukuran itu biayanya nggak mahal. Jadi untuk kecepatan rata-ratanya itu adalah setengah dari V kecepatan 0,6 ditambah rata-rata ditambah rata-rata antara kecepatan 0,2 dan 0,8. Jadi V 0,2 ditambah V 0,8 dibagi 2 dulu, baru ditambah V 0,6 dibagi 2 lagi. Ini adalah contoh form untuk melakukan pengukuran ya. Untuk melakukan pengukuran ada catatan waktunya ya, luasnya, tanggal dan sebagainya. Kemudian siapa operatornya, kapan waktu mulainya, kapan waktu selesainya. Kemudian ada ray itu artinya pias tadi ya, pias di sungai, berapa lebarnya, kedalamannya, dan seterusnya. Ini banyak sekali ya parameter yang harus dicatat untuk melakukan pengukuran. Debit tadi sudah saya jelaskan, debit dapat dihitung dengan rumus A dikali V ya. Kalau dia per pias berarti jumlah dari A dikali V masing-masing pias.
Ini kecepatan perhitungan ini berdasarkan ini pengukuran debit ini propeller ya. Jadi ini berdasarkan alat ya. Jadi ini nggak mutlak rumusnya ini, nanti masing-masing alat beda-beda. Nah, ini adalah cara perhitungan debit pengukuran ya. Jadi kalau tadi kita habis melakukan pengukuran, yang kita ukur itu adalah kecepatan arus dan luas penampang, nah maka kita masuk dalam tahap selanjutnya adalah menghitung debitnya. Nah, kalau misalnya ini adalah penampang sungai, waktu kita ngukur itu kan kita bagi dia di dalam beberapa pias, karena sungai terlalu lebar kan nggak bisa kita ngukur cuma satu, dianggap mewakili semua kecepatan. Seperti saya katakan tadi, kecepatan pertama secara vertikal kecepatan berbeda. Secara horizontal juga berbeda. Yang di sisi uh, tebing-tebing pinggir-pinggir sungai itu kecepatannya lebih kecil karena ada gaya gesek. Sementara yang di tengah itu akan lebih besar. Sehingga untuk mendapatkan kecepatan rata-rata di sungai ini harus diukur di beberapa pias, di beberapa bagian. Nah, kemudian nanti diambil nilai rata-ratanya. Nah, ada dua cara ya untuk menghitung debit. Nah, yang pertama cara mid section method atau metode penampang tengah, dan yang kedua adalah metode penampang rata-rata atau min section method. Yang ini sekarang adalah yang kita lihat itu adalah mid section method. Mid section method ya itu sebenarnya prinsipnya antara mid section method dan min section method itu hampir sama ya. Cuma cara asumsi kita. Jadi ini ada titik di awal, kita buat misalnya B1, kemudian B2, B3, dan seterusnya. Kemudian ketika kita mengukur kecepatan, kedalaman, ada D1, D2, D3, D4, D5, D6, dan seterusnya. Nah, debit di X, yaitu di penampang di pias X, itu adalah kecepatan rata-rata ini maksudnya kecepatan rata-rata vertikal dx dikali dengan dx kedalaman ya, kedalaman dikali dengan bx plus 1 ya, bx plus 1 berarti kalau sini misalnya kalau kita mengukur di kita mengukur di pias 2 itu artinya B3 dikurang B2 dibagi 2. B3 dikurang B2 dibagi 2 dikali dengan D2 maaf ya. Jadi kalau kita mengukur di B2 berarti B3 dikurang dengan B1 dibagi 2 dikali dengan D2. Jadi BX plus 1 ini BX min 1 ya, dibagi 2 dikali DX dikali V rata-rata X. Nanti debit total itu adalah penjumlahan dari semuanya. Nah, yang berikutnya adalah metode penampang rata-rata. Ya, metode penampang rata-rata atau min section method. Nah, min section method itu prinsipnya adalah debit ya di penampang X itu sama dengan debit kecepatan rata-rata di X ditambah kecepatan rata-rata di X plus 1 di X min 1. Jadi misalnya kecepatan ini kita ukur ya, misalnya kita kecepatan di D2 atau kecepatan di D3 gitu, bisa biar mudah. Kecepatan di D3, maaf, debit di pias 3, debit di pias 3 sama dengan kecepatan rata-rata di pias 3 ditambah dengan kecepatan rata-rata di pias 2 dibagi 2 dikali dengan kedalaman di pias 3 yaitu D3 ditambah dengan D2 dibagi 2 dikali dengan B3 dikurang dengan B2. Jadi semuanya pakai rata-rata. Makanya namanya metode penampang rata-rata.
Yang mana yang lebih baik? Nggak ada apa penjelasan statement tentang yang metode mana yang lebih baik antara mid section method atau min section method. Ya, dua-duanya bisa digunakan. Ini contoh sketsa pengukuran kecepatan aliran dengan karet meter. Jadi kayak gini nih ya. Ini contoh real. Nah, sungai dibagi beberapa pias ya, misalnya per 10 meter. Biar mudah, sungainya dibagi per 10 meter. Kemudian nanti mungkin ada beberapa bagian yang tidak sama ya, tidak persis 10 meter. Nanti tergantung situasi di lapangan. Kemudian diukur kedalamannya, masing-masing kedalaman ya. Nanti di bagian situ akan diukur kecepatannya ya, di tiap-tiap ray itu dibagi. Ray ini menggambarkan lebar sungai. Jadi dari 0 ke 7. Jadi ini disebut ray 7. Kalau ditambah 10 menjadi ray 17, ditambah 10 lagi ray 27 dan seterusnya. Jadi kelihatan sungainya lebar ini sampai di ray 123 berarti lebar sungainya 123 meter. Saat itu ya, lebar penambang basah. Sekarang kita masuk pada lengkung debit atau rating curve. Tadi sudah sempat saya singgung ketika saya menjelaskan tentang sketsa lingkup hidrometri. Jadi untuk kemudahan dalam pengumpulan data debit aliran, tidak perlu selalu dilakukan pengukuran debit aliran. Jadi kita melakukan pengukuran tadi dalam waktu yang spesifik seperti yang tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, karena kalau melakukan terus-menerus kan mahal, sulit, terutama pada musim aliran besar. Nah, sehingga nilai debit aliran diestimasi berdasarkan data muka air. Jadi kalau kita tahu muka airnya berapa, maka kita melakukan pemantauan terus-menerus nih di sungai dengan menggunakan apa tadi AWLR misalnya. Nah, kalau muka air sudah tahu, kita tinggal mencari hubungan antara muka air dan debit saja, sehingga kita dapat memperkirakan debitnya untuk semua situasi. Caranya adalah kita menggunakan rating curve. Rating curve itu tadi menunjukkan hubungan antara H dan Q. Persamaan hubungan H dan Q itu dapat ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran H dan Q pada beberapa kondisi muka air. Jadi kalau bisa macam-macam kondisi gitu. Yang pengukurannya baru dapat itu. Jadi misalnya ini ya, kita melakukan pengukuran di banyak situasi, tinggi muka air sekian, debit sekian, tinggi muka air sekian, debit sekian, yang titik-titik biru kecil-kecil ini, itu hasil pengukuran di lapangan. Kemudian dari situ kita dapat membuat satu garis lengkung yang kita sebut tadi lengkung debit atau rating curve. Umumnya persamaan dari rating curve itu Q sama dengan A dikali H pangkat B. Jadi persamaan geometrik ya. Jadi A kali H pangkat B. A itu adalah satu konstanta, B itu nilai konstanta, dan H itu adalah tinggi muka air. Jadi debit itu sama dengan konstanta A dikali dengan tinggi muka air pangkat B. Ini contoh di Sungai Citarum. Q sama dengan 17,9556 dikali H plus 0,043 di pangkat 1,4928. Persamaan ini bisa kita dapatkan kalau kita sudah mendapatkan regresi. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Referensi-referensi lainnya bisa adik dapatkan nanti ya, untuk memperdalam, memperkaya berkaitan dengan hidrometri.